saya bisa dipanggil Amel. Izin bertanya, bagaimana kiat-kiat untuk generasi muda Hindu agar bisa bersaing di era globalisasi saat ini? Bagaimana kita bersaing di era globalisasi? Saya kasih rumus. Kalian harus memiliki cinta. Punya cinta enggak? Semua punya cinta. Ketika kita punya cinta, kita akan melakukan apapun untuk yang kita cintai, ya benar? Nah, ada yang punya pacar, jam 12 malam ditelepon pacarnya, "Mas, hujan nih 12 malam. Mas, aku antar nang McD, Mas." Kira-kira pacarnya nganter apa enggak? Wah, pacarmu gak jelas, gak nganter. Oh iya dek, ngono mesti diantar, mau cinta kok. Wong jarene gomblo, wong cinta, tai kucing aja udah rasanya coklat, ya. Iku lek ono cinta. Nah, bagaimana cinta ini memenangkan persaingan? Cinta itu kan apa? C kan? C itu apa? Kompetensi. Kompetensi apa? Kemampuan yang lebih dalam diri kamu, lebih dari yang lain. Kompetensi, harus punya kompetensi. Ingat ya, adik-adik, salah satu sekarang untuk bekerja itu kompetensinya apa? Kamu lulusan apa? IP kamu berapa? Kan itu ditanya. Kamu sudah kerja di mana? Di sini Pak 10 tahun, bisa apa kamu di sana? Jangan sampai kita pengalaman kerja hanya dapat tahunnya tok, tapi ilmunya nggak dapat, tak punya kompetensi kita. Dimensi kompetensi itu ada 5. Satu namanya task skill. Kamu hanya bisa bekerja sesuai dengan yang disuruh aja. Kamu begini, kamu begini, udah itu tok yang kamu bisa. Itu kompetensi dasar. Yang kedua, task management skill. Kamu bisa melakukan 2 atau 3 pekerjaan. Resepsionis, nerima telepon, tanda tangan surat jalan, menjawab keluhan customer, menerima tamu dan lain sebagainya. Ya, that is a management skill. Kontingensi management skill. Selain melakukan pekerjaan bermacam-macam, dia bisa melakukan problem solving. Nelpon, main di komputernya rusak, dia bisa benerin. Komputer kok rusak, dia bisa dandanin. Terima teleponnya tiba-tiba kemersek, dia bisa benerin. Itu kontingensi management skill. Kemudian job rule environment skill, dia bisa menggunakan environment lingkungan, perkembangan teknologi dia bisa gunakan, tapi tetap pada rule, pada aturannya. Bisa, artinya adaptif, bisa mengikuti perkembangan. Itu kompetensi yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah transfer skill. Dia bisa mengajari orang lain, loh. Itu kompetensi. Isok ngajarin bukan untuk diri tok. Banyak yang pinter sendiri tapi ngajarin tidak iso. Bisa ngajarkan kepada, menularkan pada orang lain tentang itu adalah kompetensi, ya. Ingat, kalian harus punya kompetensi kalau ingin menjadi menang di era globalisasi. Kemudian yang kedua apa? Habis C tadi. I itu apa? Integritas. Integriti apa? Kena dipercaya, kena digugu. Ya. Sekarang kan gitu, nggak ada bosnya klewas-klewes, ya. Nggak ada ibunya klewas-klewes, pada rumahnya kotor minta ampun. Gak kena, itu nggak punya integritas namanya. Ada ataupun tidak ada orang tua, ada ataupun tidak ada atasan, kamu bekerja sesuai dengan kewajibanmu. Rumahnya kotor ya cuci, ya pelen. Ada pakaian kotor ya cucian. Itu loh, itu integritas. Bisa dipercaya. Jangan sampai ibunya pergi khawatir tuh sampai anaknya nggak makan, masak ODW, mau ditinggal, itu integritas. Ya. Kemudian N, yang ketiga N. N itu apa? Norma. Norma itu apa? Aturan. Ngerti mbak aturan? Ya, kompetensi, integritas, mudeng ngambil aturan. Aturannya kayak apa sih? Aturanku anak sekolah itu apa sih? Ojo pacaran sih. Oke lah, kadung pacaran, kadung seneng. Apa sih aturannya pacaran iku? Ojo aneh-aneh. Ya, itu ngerti aturan. Pelajar aturannya apa di sekolah itu? Ya, itu norma. Kemudian CNT
T apa T? T itu tekun, balik lagi tekun. Ya orang yang tekun itu nggak bisa, nggak ada sih tetesan air, satu tetes di pegunungan itu dapat melubangi batu cadas, ya nggak? Di gunung satu tes, batu ini lo akan bolong karena dia tekun terus di sana melakukan. Ya, ketekunan ini menjadi kunci. Harus tekun. T. Kemudian yang terakhir A. A itu apa? Adaptif. Mengikuti perubahan. Jangan gaptek. Sekarang ini kan apa? Karena teknologi ini berkembang, semua ini berkembang. Perubahan itu, ingat, perubahan itu pasti. Siapapun yang tidak mengikuti perubahan sudah akan digilas oleh zaman. Ya apa enggak? Adik harus tahu GPT, harus tahu AI, ya kan? Itu kalau kita enggak paham loh, ketinggalan. Besok wajahmu diganti, dibikinin video sing macam-macam dengan menggunakan wajahmu, itu kan pakai AI, ya kan? Itu harus kita tahu, harus adaptif, bisa menyesuaikan diri, bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi ingat, jangan sampai salah jalan. Perubahan itu boleh diikuti, tetapi harus mengikuti atite, wartamana, dan anagata. Atite itu masa lalu, dulu itu kayak apa ajaran yang diajarkan. Harus diikuti, harus berpegang teguh kepada saat. Boleh prakteknya tidak sama, tetapi intinya mengikuti yang sebelumnya. Ikuti aturan norma yang ada. Kemudian wartamana, sekarang ini apa? Ngapain kita? Apa yang ada dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian anagata, besok ini aku mau menjadi apa? Itu jangan lupa berpegang teguh pada atite tadi. Atite ke masa lalu, atite wartamana itu sekarang, anagata itu yang akan datang. Ya Dek, sehingga untuk memenangkan kompetensi di era globalisasi, kita harus punya apa? Cinta. Apa itu cinta? Kompetensi, integritas, tekun, adaptif, bisa menyesuaikan diri. Wes, gampang era globalisasi, kita akan bisa bersaing. Sekarang masalahnya, mau nggak adik-adik punya cinta, kan itu loh. Kan kadang-kadang kita hanya mau tok tapi tidak mau melakukan. Mau tok enggak cukup, mau tok enggak cukup, tapi harus memulai. Ya. Mau melakukan sekarang. Rumusnya MMS. Mau melakukan kapan? Ya sekarang, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Nanti wis, kasep, ketinggalan. Jangan ingat zaman globalisasi kan cepat, serba cepat. Kita tergilas oleh zaman, ketinggalan kita sudah. Sekarang lakukan, jangan nunggu besok. Tapi mau melakukan sekarang. Dengan demikian, kalian akan menjadi pemuda-pemuda Hindu yang mampu menghadapi persaingan di era globalisasi. Ya, demikian, cukup. Tambahan Bu. Ya.